Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Sumber Sukacita Paulus. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Filipi 1 ayat 3-14. Filipi 1 ayat 3-14. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat yang baru saja kita baca merupakan surat Paulus untuk jemaat di kota Filipi. Dalam surat tersebut, Rasul Paulus mengungkapkan isi hatinya yang penuh syukur akan jemaat Filipi yang sudah mengenal Kristus. Yang menarik, saat Paulus menulis surat tersebut, dirinya sedang ada di dalam penjara. Kok bisa ya? Pada saat dirinya di penjara, Paulus malah menulis surat yang berisi luapan syukur dan sukacita. Ada beberapa poin menarik yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Pertama, Paulus tidak egois. Dia tidak menempatkan sumber sukacitanya pada kenikmatan dirinya sendiri, melainkan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini terungkap di ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kedua, Paulus meletakkan sumber sukacitanya pada kehendak Tuhan. Maka Paulus yakin bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti terwujud. Dalam ayat 6 disebutkan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ketiga, Paulus mampu melihat suatu situasi dari sudut pandang yang lain. Di ayat 12-14 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Alih-alih melihat dirinya menderita dalam penjara, Paulus justru melihat penderitaannya menghasilkan suatu kebaikan, yaitu kemajuan Injil. Bahkan hingga seluruh istana dan semua orang mendengar tentang Kristus. Kemampuan untuk melihat dari sudut pandang lain ini terkait erat dengan pernyataan Paulus di ayat 9-11. Dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ternyata, kasih perlu diimbangi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Dalam bahasa lain, Paulus juga mengungkapkan hal ini di ayat 1, di mana Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Rupanya ini yang menjadi sumber sukacita Paulus. Paulus mengenal siapa Tuhannya. Hal ini memampukan Paulus takut pada Tuhan dan menyerahkan dirinya menjadi hamba Kristus Yesus. Paulus meletakkan sumber sukacitanya pada apa yang menjadi kehendak Tuhannya, sehingga ia tidak egois memikirkan kenyamanan dirinya sendiri. Karena sumber sukacita Paulus terletak pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Paulus memiliki dasar keyakinan bahwa kehendak Tuhan pasti terwujud. Hal ini sekaligus memampukan diri Paulus untuk memiliki paradigma ilahi dalam menilai situasi yang sedang dihadapinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita sibuk hanya memikirkan keinginan kita sendiri, tanpa sedikit pun ingat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sibuk menuntut orang lain mengerti tentang kesulitan kita. Pada saat kita menilai orang lain gagal memberikan apa yang kita inginkan, maka kekecewaan segera meliputi hidup kita. Kekecewaan akan menarik diri kita semakin jauh dari relasi yang baik dengan sesama. Saat relasi renggang, sesegera itu juga kita semakin kecewa dan menilai orang lain memang tidak peduli dengan diri kita. Begitu seterusnya, keadaan semakin memburuk. Sebelum bertobat, Paulus merupakan penganiaya jemaat. Semakin banyak jemaat yang dianiaya, semakin Paulus ditakuti oleh para pengikut Tuhan. Tentu saja para pengikut Tuhan akan menghindari bertemu dengan Paulus. Hal ini semakin menambah keyakinan pada diri Paulus bahwa pengikut Kristus harus dikejar dan dimusnahkan. Terus terjadi seperti ini sampai suatu hari Tuhan datang menunjukkan dirinya pada Paulus. Paulus mendapat pengertian baru. Paulus mengenal siapa Tuhan dan akhirnya Paulus menjadi salah satu rasul yang militan dalam penginjilan. Kita perlu anugerah Tuhan yang mengangkat kita, membuka pikiran kita, dan pengertian kita untuk mampu mengenal siapa Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa kita berharga. Hal ini akan membuat kita penuh dengan rasa syukur dan memampukan kita untuk senantiasa bersuka cita, walaupun di tengah kesulitan dunia. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apakah kita yakin bahwa kita sudah mengenal Kristus Yesus dan menjadi hamba-Nya? Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.